Jadi kedua belah pihak itu mengklaim bahwa benar, Rusia juga merasa benar, Ukraina juga merasa benar sendiri. Jadi intinya tidak ada yang mau disalahkan. Bahkan sampai saat ini kan belum ada titik temu, sedangkan banyak usaha-usaha untuk melakukan perdamaian, tapi apakah ini merupakan titik awal akan terjadinya perang dunia ketiga? Nah, ini suatu berkaitan dengan keegoan ya. Seorang pemimpin ketika egonya tidak bisa dikendalikan, makanya akan berpengaruh pada rakyatnya yang nggak berdosa, ya kan. Ini soalnya penggerak, ya kan. Makanya dibutuhkan seorang pemimpin itu harus bisa mengenal jati diri. Manakala seorang pemimpin itu tidak mengenal jati diri, kalau seorang pemimpin harus mempunyai jiwa jati diri. Nah, jati diri itu adalah kasih, ya kan. Nah, dia akan memikirkan kira-kira perilaku ini akan merugikan orang lain yang nggak berdosa nggak, gitu kan. Nah, karena apa? Zaman sekarang itu hanya keegoan yang dikedepankan, tanpa memikirkan dampak itu tadi. Kasihan yang orang-orang yang nggak berdosa kan. Itulah makanya bumi ini harus digulung gitu loh. Itu nanti setelah ada bencana itu, nanti ada alam, susulan alam itu. Apa setelah ada perang itu, ada susulan alam. Jadi karena itu emang imbal balik ya. Tuhan dunia itu sudah mencapai tingkat kemurkaan. Jadi sudah tidak bisa dibendung lagi dengan kekuatan manusia, kan gitu loh. Karena merasa adidaya. Nah itu sebenarnya itu yang makanya kan diperlukan pemimpin itu harus mempunyai sifat yang jiwa kepemimpinan yang sebenarnya. Nah, jiwa kepemimpinan itu apa? Orang yang bisa memimpin dirinya sendiri terlebih dahulu. Kalau kita belum bisa memimpin diri kita dahulu, manakala diri kita menjadi pemimpin, ya jadinya kayak gitu. Padahal kalau kita mengenal jati diri kita, pasti Tuhan akan include dengan diri kita. Dan perilaku kita berdasarkan kasih. Nggak mungkin dia akan melakukan suatu hal yang keburukan. Dan akhirnya apa? Karena apa? Segala aparat, apa yang namanya tentara gitu kan, itu kan yang menggerakkan pasukannya kan pemimpinnya. Berarti kan tergantung pada ini ya kan. Dan tentara-tentara itu juga hanya sindikodawo, dia juga nggak berdosa ya kan. Hanya antar keegoan antar pemimpin lah. Nah ini jiwa-jiwa kepemimpinan sudah ada gitu loh. Kalau orang pemimpin itu harus bisa memimpin dirinya sendiri. Kalau orang sudah bisa memimpin dirinya sendiri, dia pasti mempunyai sifat-sifat Tuhan kan gitu. Jadi orang itu yang pemimpin yang secara mutlak itu ya seperti itu. Tapi kalau jika dunia ini dipimpin oleh orang yang tidak mengenal jati dirinya, hancur-hancuran. Makanya untuk menjadi pemimpin itu dasarnya adalah kita harus mengenal jati diri dulu, memimpin diri kita sendiri kan gitu. Karena apa? Kemurkaan itu ya terjadi karena apa? Karena pihak pemimpinnya. Coba kalau presiden yang dari antara itu mempunyai jiwa ini, nggak akan terjadi peperangan kayak gitu. Pasti diambil sisi jalan tengahnya. Karena kekerasan itu bukan ada suatu penyelesaian. Makanya saya kembalikan tadi, manusia di dunia ini sudah menjadi parasit bagi alam ini, ya kan. Hewan nggak pernah merusak alam, tumbuhan juga nggak pernah merusak alam, kan yang menjadi merusak alam lah manusia sendiri kan gitu. Jadi gimana sekarang bikin nuklir mau diapakan? Kalau nuklir dilempar itu kan merusak alam juga kan. Begitu juga makhluk-makhluk ya orang-orang yang gak berdosa kan gitu. Nah kadang-kadang gitu loh, karena apa? Sifat-sifat yang diarani dajjal mendunia ya itu mas. Karena sudah, makanya saya bilang identitas bumi sudah tidak menyatu dengan identitas langit. Itu. Jadi sifat-sifat
manusia ini sudah merajai bumi ini. Nah kalau bumi ini sebenarnya merasa sakit dengan ulah manusia itu gitu. Karena apa ya, itu tadi, kalau kita tidak bisa, misalkan ada orang dia tidak bisa menguasai dirinya sendiri, diangkat seorang pemimpin karena dia mempunyai mungkin ya kepangkatan atau apa gitu ya, kewenangan gitu kan, akhirnya apa yang terjadi adalah kehancuran. Makanya untuk diperlukan seorang pemimpin itu harus bisa mengenal dirinya dulu, dan mengenal diri itu pasti dia akan mengenal sifat-sifat Tuhan, ya kan. Yaitu dampaknya kalau sebuah negara hanya didasari dengan sebuah wewenangan itu, tanpa didasari pengenalan diri sejati atau identitas dirinya sebagai pengajawantahan sifat Gusti, ya jadinya seperti itu. Terus gini Mas, jika sampai kejadian yang di Rusia dan Ukraina itu sampai berlarut-larut dan tidak ada titik temu untuk perdamaian, pandangan Mas Tinus dalam konteks spiritual apakah berdampak kepada Nusantara? Kalau Nusantara udah dijaga sama leluhur, setahu saya Nusantara itu sudah ada pagernya, leluhur kita tuh orang hebat. Itu loh, sudah. Jadi gini loh, di dalam kegaiban para raja-raja ini sudah tidak tinggal diam. Apa mungkin Nusantara sampai kebobolan lah, terus leluhur kita ngapain kan gitu. Nah, mulo elingo karo leluhur kan gitu loh. Kalau kita dekat dengan leluhur, pasti leluhur itu walaupun sudah nggak ada, tapi secara non fisiknya masih bekerja. Terus gini, terkait dengan leluhur, kalau kita berbicara dengan konteks leluhur, apakah leluhur ini menjaga seluruh Nusantara atau cukup di Jawa saja? Nusantara, tapi pusatnya Jawa. Jadi Nusantara ini suatu kesatuan. Nah, aku bilangnya Asia Tenggara, se-Asia Tenggara, karena Nusantara itu dulunya se-Asia Tenggara, gitu loh. Kalau leluhur ini menjaga Nusantara, apa yang dikatakan Mas Tinus, kenapa seperti Papua sampai saat ini masih bergejolak, Mas? Kalau memang sudah dijaga oleh leluhur kita. Loh, kan alam, faktor alam, Mas. Yang namanya menjaga itu bukan arti sepenuhnya loh, tapi meminimalis suatu kejadian yang sangat buruk. Makanya dibilang ibaratnya gini, Jawa kari separo, Cina Londo kari sak cudu. Karena apa? Yaitu secara faktor alamnya juga mendukung, secara non fisiknya dari para leluhur juga tetap memberikan energi. Energinya leluhur itu besar, makanya kita harus dekat dengan leluhur, tidak hanya dengan alam. Alam, yo karo leluhur, kan gitu. Loh, kalau kita dekat dengan leluhur itu, misalkan kita diam itu di atas gitu loh, disambangi gitu. Kalau basa Jawa nih. Nah, makanya kan karena apa ya, Nusantara itu sudah kena dampak dari kemurkaan di dunia, ketamakan di dunia itu sudah kena dampaknya kan gitu loh. Tapi secara vibrasi itu dibangunkan, makanya kan ada di tahun ini semakin pesat kebangkitan spiritnya, karena ada jamahan dari leluhur kan gitu, orang yang tiba-tiba terbangkitkan spiritnya. Loh, nanti Jawa ini nanti ada spesifiknya, orang yang terbangkitkan itu punya spesifikasi masing-masing. Ada yang bagian keahlian, ada yang bagian pengobatan, ada yang bagian istilahnya pasukan perang, bukan perang tapi berarti pasukan. Ada yang berperan sebagai senopati, ada yang berperan sebagai menteri, ada yang berperan sebagai pemimpin, kan gitu. Nanti sudah disiapkan, nanti
para light worker lah ibaratnya, para pekerja cahaya ini terbangunkan kecerahannya, kesadarannya, spiritnya dibangunkan, nanti punya spesifikasi masing-masing. Ada yang ahli, jadi kayak bengkel itu ada ahlinya, ya ada bagian ini, ada bagian itu, nanti sudah disediakan oleh leluhur masing-masing, punya kelebihan masing-masing yang saling melengkapi akhirnya. Makanya ini di dalam spiritualitas anak-anak muda, ada yang punya kemampuan ini, ada yang punya kemampuan itu memang sudah disiapkan oleh leluhur. Itu bukti nyata loh, dan itu sekarang sudah banyak gitu loh. Ada yang bagian keahlian, ada yang bagian pengobatan, ada yang bagian istilahnya pasukan perang, bukan perang tapi berarti pasukan. Ada yang berperan sebagai senopati, ada yang berperan sebagai menteri, ada yang berperan sebagai pemimpin, kan gitu. Nanti sudah disiapkan, nanti para light worker lah ibaratnya, para pekerja cahaya ini.